Sejumlah warga memprotes sebuah pabrik tekstil karena telah mencemari lingkungan tempat mereka hidup, dan dampak pencemaran itu mulai mengancam keberlangsungan hidup mereka. Setelah itu, apa yang terjadi? Warga tersebut ditangkap dengan alasan diduga melakukan perusakan properti saat melakukan protes. Lalu bagaimana dengan hidup warga yang dirusak, yang menjadi motif di balik kemarahan mereka? Pada 3 Juni 2021, warga Desa Watu Salam, Kabupaten Pekalongan melakukan unjuk rasa di pabrik PT Pajitex yang didirikan di desa mereka. Unjuk rasa yang dilakukan sejumlah warga pada hari itu adalah bentuk frustasi karena selama ini protes mereka tidak pernah mendapatkan tanggapan serius, baik dari pihak pemerintah daerah setempat maupun dari pihak pabrik itu sendiri. Perlu diketahui, protes terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik tersebut sudah dilakukan warga sejak tahun 2006. Berdasarkan keterangan warga setempat, pencemaran itu terjadi akibat bahan bakar mesin boiler yang semula menggunakan solar, kemudian diubah menjadi batu bara. Selain itu, pabrik tersebut juga mendirikan satu mesin boiler dan cerobong tanpa meminta izin warga. Akibatnya warga mengeluhkan bau menyengat dari boiler, butiran pasir, debu dan asap yang masuk rumah warga, suara mesin yang terlalu bising, hingga getaran mesin yang sampai membuat retak rumah warga. Sungai pun menjadi bau dan berubah warna akibat limbah pabrik. Dengan jarak yang begitu dekat dengan pemukiman warga, ditambah kondisi pencemaran yang semakin buruk, hal itu akhirnya berdampak langsung terhadap kesehatan warga yang terganggu. Beberapa warga mulai mengeluhkan kondisi batuk-batuk dan sesak nafas yang dialaminya akibat debu batu bara yang masuk ke rumah mereka. Setelah keluhan dan protes yang tidak kunjung digubris, pada 3 Juni 2021 akhirnya sejumlah warga memberanikan diri untuk masuk ke dalam pabrik dan meminta para operator mematikan mesin. Tapi para operator ini tidak berani dan harus melapor ke pimpinan. Setelah ditunggu selama 30 menit tak kunjung ada tanggapan, tak ada pimpinan yang datang, akhirnya salah satu warga yang ada di dalam pabrik tersebut spontan melempar sisa batu bara yang tersedia di situ ke sebuah kaca, sehingga kaca tersebut pecah. Selang beberapa bulan setelah unjuk rasa tersebut, tepatnya pada 15 Oktober 2021 lalu, Polres Kota Pekalongan menangkap 2 warga Desa Watu Salam yang diduga sebagai provokator dari unjuk rasa di pabrik tekstil tersebut. Pihak Polda Jateng mengatakan bahwa tidak ada upaya kriminalisasi terhadap 2 warga Pekalongan tersebut. Kasus penangkapan itu murni berbasis pidana perusakan sesuai pasal 170 ayat 1 KUHP. Adapun pasal 170 KUHP ayat 1 yang dimaksud berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pada ayat 2 diberikan keterangan lanjutan, yaitu yang bersalah diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Dan 3, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Sementara itu, anggota tim advokasi melawan pencemaran lingkungan Pekalongan dari LBH Semarang, Niko Wauran mengatakan bahwa penangkapan 2 warga ini ia lihat sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga yang berjuang dan melawan pencemaran lingkungan. Menurut keterangan dari LBH Semarang, berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, siapapun yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Sementara itu, perwakilan perusahaan tekstil yang didemo itu menyatakan bahwa selama ini pihaknya sudah memenuhi semua peraturan. Selain itu, aktivitas mereka juga dipantau dan dicek secara periodik oleh pemerintah kabupaten dan kota Pekalongan. Hingga saat video ini dibuat, kedua warga tersebut masih dalam penangkapan dan pihak pabrik belum memberikan statement lebih lanjut terkait hal itu. Selain itu, pernyataan pihak Polda Jateng tidak menjelaskan alasan mengapa selama ini tidak pernah menindaklanjuti keluhan warga terkait pencemaran yang dilakukan PT Pajitex. Berdasarkan pemberitaan yang beredar di media, 2 warga yang ditangkap itu memang melemparkan sisa batu bara ke kaca hingga membuat kacanya pecah. Jadi penangkapan warga berdasarkan pasal perusakan dalam KUHP itu memang bisa dilakukan dengan kaca yang pecah itu berlaku sebagai alat bukti yang solid.
Tapi sebagaimana yang dikatakan pihak LBH Semarang, Pasal 66 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang melindungi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lagi pula kita pakai akal sehat saja ya, mana yang lebih urgen, paru-paru orang rusak atau kaca pabrik pecah? Pertanyaan simpel ini harusnya bisa dengan mudah dijawab kalau memang petugas dan pejabat terkait berfokus pada kesejahteraan publik. Kemudian terkait keluhan pencemaran yang disampaikan warga setempat, di mana disebutkan bahwa telah terjadi pencemaran air sungai akibat limbah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan air limbah, disebutkan bahwa pada Pasal 14 Ayat 3, setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang air limbah industri sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, wajib memasang alat ukur yang digunakan untuk memantau kuantitas dan kualitas air limbah. Sekarang pertanyaannya, jika perusahaan sudah melakukan semuanya sesuai prosedur dan dilakukan pengecekan berkala oleh pemerintah setempat, sesuai dengan klaim dari pihak pabrik, mengapa warga mengeluhkan dampak-dampak buruk dari adanya limbah tersebut? Masa sih keluhan-keluhan itu dikarang-karang sendiri? Bukti-buktinya kan mudah saja didapatkan lewat penelusuran medis. Kalau sudah ada laporan dari cukup banyak warga yang sampai nekat melakukan pengerusakan properti, padahal jelas ada ancaman pidananya, saya pikir pejabat terkait tidak bisa mengabaikan ini ya. Harus diusut sampai tuntas laporan ini. Benarkah terjadi pencemaran lingkungan yang mengancam hajat hidup warga? Dan jika benar, maka harus ada sanksi tegas yang dijatuhkan pada pihak PT Pajitex. Jangan kaca pecah saja yang diurus, badan warga yang rusak juga perlu diurus dong. Segitu dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya pendapat tentang isu ini, di bawah ini ada kolom komentar yang senantiasa terbuka sebagai tempat diskusi bersama. Silahkan sampaikan pandangan Anda di sana ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.